Ada berita bagus hari ini. Ketua RT yang membubarkan ibadah jemaat Gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung akhirnya dijadikan tersangka dan dia ditahan. Sebagai pengingat ya, beberapa waktu lalu viral seorang ketua RT bernama Wawan Kurniawan. Dia menerobos masuk ke dalam gereja dan langsung membubarkan jemaat yang sedang beribadah. Wawan, sang ketua RT itu kelihatan sekali arogannya, seolah-olah apa yang dia lakukan adalah kebenaran. Dia sama sekali nggak menghormati acara ibadah agama lain dan langsung membentak-bentak, memaki-maki jemaat yang sedang beribadah. Perbuatan Wawan itu memicu kemarahan banyak pihak, bukan hanya dari yang Kristen, tapi juga dari yang Islam moderat. Apa yang dilakukan Wawan ditolak juga oleh banyak mereka yang beragama Islam dan menganggap apa yang dilakukannya jauh bertentangan dengan yang diajarkan di agama Islam. Tapi jujur, apa yang dilakukan oleh polisi, terutama Polda Lampung di dalam menahan Wawan itu harus diapresiasi. Saya awalnya sih pesimis kasus pembubaran gereja di Lampung ini akan selesai dengan meterai seperti biasa. Apalagi Kapolri juga sudah mencanangkan konsep restoratif justice atau penyelesaian damai dalam menyikapi banyak masalah. Konsep restoratif justice-nya Kapolri ini sebenarnya bagus banget. Tapi di tangan kelompok yang berpikiran sempit dan radikal seperti si Wawan ini, itu bisa jadi senjata untuk berbuat sewenang-wenang. Karena nanti toh dia berpikir tidak akan dipenjara juga. Penahanan Wawan, si ketua RT oleh Polda Lampung ini benar-benar bom atom buat kelompok fundamentalis. Ini seperti pesan, jangan main-main dengan hukum. Dan si Wawan dikenai pasal berlapis yang langsung memasukkannya ke penjara karena sudah berbuat onar dan menciptakan permusuhan antar agama. Apa yang dilakukan ketua RT itu dengan membubarkan orang yang sedang beribadah, kalau nggak segera diselesaikan, itu bisa menimbulkan api dalam sekam antara dua umat beragama terbesar di Indonesia. Dan polisi sudah benar memadamkan api sebelum dia membakar negeri ini nanti. Saya juga heran, dari mana sih pemikiran sempit bahwa umat lain itu nggak boleh beribadah? Pertama, negara sudah menjamin kebebasan warganya untuk beribadah dan menjalankan agamanya masing-masing tanpa tekanan. Kedua, bahkan di dalam Islam sendiri ada pelajaran menarik bagaimana Nabi Muhammad sendiri pernah menyediakan tempat ibadah buat orang Kristen di dalam masjid. Karena di dalam perjalanan, orang Kristen itu tidak punya tempat untuk menjalankan kebaktian. Dan riwayat ini disampaikan oleh Profesor Quraish Shihab, seorang ulama besar di Indonesia. Profesor Quraish Shihab menyatakan bahkan Rasul sendiri menulis sebuah perjanjian untuk melindungi umat agama lain. Dan perjanjian itu dikenal dengan nama Perjanjian Nazran. Kalau Nabi sendiri sudah mencontohkan umatnya untuk berbuat baik kepada umat agama lain, lalu dari mana datangnya pemikiran sempit orang-orang seperti Wawan Kurniawan, ketua RT di Bandar Lampung itu yang membubarkan orang sedang beribadah? Apa dia pengen bikin hukum sendiri? Sok paling beriman dari yang lain? Atau pengen jadi pahlawan dari kelompok agama yang berpikiran sempit? Wawan Kurniawan, ketua RT itu yang tadinya berharap tepuk tangan dan pujian, akhirnya harus menghabiskan lebarannya nanti di penjara. Dia salah mengambil langkah. Dia kira polisi tidak akan memenjarakannya dan mengambil sikap damai dengan konsep restoratif justice. Di timeline kali ini, saya ingin mengangkat secangkir kopi untuk Polda Lampung dan juga Polri secara keseluruhan. Dan semoga langkah dari Polda Lampung ini diikuti oleh polda-polda lain di seluruh wilayah Indonesia. Jangan pernah beri ruang pada radikalisme. Harganya terlalu mahal untuk kita bayar kalau api perpecahan terlalu besar untuk dipadamkan.
Saya sih penganut filosofi sahabat Nabi Ali bin Abu Thalib yang menyatakan dengan penuh kelembutan, mereka yang bukan saudaramu dalam keimanan adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Setuju? Angkat kopinya saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air.